Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran akidah. Kita sampai di pelajaran 19 yaitu Bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dhalik, yaitu bab memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama untuk tujuan ini. Ya, jadi di sini ada kata merubah. Ya, insya Allah mungkin yang lebih tepat adalah bukan merubah tapi apa? Mengubah. Ya, nanti kalau ada kata merubah dalam bab ini kita ganti kepada mengubah. Ya, insya Allah itu lebih tepat. Jadi memuliakan nama-nama Allah dan mengubah nama untuk tujuan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid terdidik untuk senantiasa memuliakan nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua, murid dapat menerangkan hukum memakai nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Ya, jadi apa hukumnya? Karena di sana nanti ada yang boleh memakai nama dari nama-nama Allah Ta'ala dan ada yang tidak boleh. Ya, jadi bagaimana yang boleh dan bagaimana yang tidak boleh, nanti hendaknya murid bisa menerangkan hukumnya. Kemudian yang ketiga, murid mendapat petunjuk untuk mengubah nama dan kunyah yang diharamkan. Ya, ketika seseorang ternyata terlanjur mempunyai nama yang ternyata nama itu tidak sesuai, ya, termasuk dalam hukum yang tidak boleh, maka hendaknya dia mengubah namanya itu menjadi lebih baik, menjadi nama yang diperbolehkan. Tidak hanya nama, juga kunyah juga. Jika kunyahnya ternyata adalah kunyah yang kurang tepat, belum sesuai dengan syariat, maka hendaknya dia mengubahnya. Muqaddimah, wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan nama-nama Allah Ta'ala dan tidak memakai nama-nama Allah yang dikhususkan bagi dirinya. Ya, jadi kita jangan menyamai Allah dalam nama. Bagaimana kalau nama Allah sama dengan nama kita? Padahal tidak boleh sama antara makhluk dengan khalik. Pencipta dengan yang diciptakan itu tidak boleh sama, harus beda. Ya, termasuk dalam hal nama. Maka di sana ada kaidah-kaidahnya. Kalau kita mau menyematkan nama dari nama-nama Allah Ta'ala kepada nama kita. Contoh yang saya berikan pada pertemuan yang lalu adalah, misalnya kita ingin memakai nama Allah yaitu Al-Aziz. Kita ingin sematkan. Maka jangan hanya Al-Aziz, tapi kita tambahkan di depannya Abd misalnya, menjadi Abdul Aziz, ya misalnya dan sebagainya. Maka ketika seperti ini boleh, karena maknanya berbeda. Abdul Aziz berarti hambanya Al-Aziz. Al-Aziz adalah Allah, berarti hambanya Allah. Ya, kenapa nggak boleh nama kita sama dengan nama Allah? Karena hal itu termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Kemudian di situ ada hadis an Abi Shuraihin annahu kana yukna Abul Hakami faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwal hakamu wa ilaihi al-hukmu faqala inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in atawni fahakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini faqala ma ahsana hadha fama laka minal waladi qultu Shuraihun wa Muslimun wa Abdullahi qala faman akbaruhum qultu Shuraihun qala fa anta Abu Shuraihin
Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dari Abu Shuraih bahwasannya ia sebelumnya diberi kunyah dengan Abul Hakam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya Allah itulah Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku. Lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal itu. Apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab, Shuraih, Muslim, dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang paling besar di antara mereka? Maksudnya yang paling sulung? Shuraih, jawabku. Maka yang paling besar siapa? Shuraih. Nabi bersabda, untuk itu kunyahmu sekarang adalah Abu Shuraih. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Kita akan tahu nanti insyaallah penjelasan tentang hadis ini di pokok-pokok pembelajaran insyaallah. Kemudian kita masuk ke kosakata. Yang pertama, ihtiramu asma'illahi. Ihtiram dari kata ihtarama yahtarimu, artinya mengagungkan. Asma jamak dari ism, yaitu nama-nama. Jadi ihtiramu asma'illahi artinya mengagungkan nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian yukna, ya ini dalam bentuk majhul. Yukna artinya diberi kunyah atau diberikan kunyah. Apa itu kunyah? Ya di sini artinya yaitu nama yang diawali dengan abu atau ummu. Nah, bisa juga diawali dengan ibn. Ya jadi bisa diawali dengan abu atau ummu atau ibn. Contohnya misalnya ada seseorang yang punya kunyah namanya Abu Ammar misalnya. Abu Ammar atau Abu Umar atau Ummu Sulaim misalnya, atau Ummu Fawwaz atau yang lainnya, atau ibn diawali dengan ibn misalnya Ibnu Mas'ud ya, atau Ibnu Umar dan yang sebagainya. Kemudian yang ketiga ada Al-Hakamu. Al-Hakam yaitu nama Allah yang artinya hakim ya, yang apabila menghukumi tidak ada yang bisa menolaknya. Kemudian pokok-pokok pembelajaran. Yang pertama, hukum memakai nama dengan nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah menunjukkan kepada kesempurnaan secara mutlak. Maka wajib untuk dihormati dan diagungkan. Ya maka kenapa dengan sebab inilah ya, kenapa pada hadis tadi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama Abul Hakam menjadi Abu Shuraih, karena Al-Hakam adalah menunjukkan nama dari nama-namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Al-Hakam di situ artinya apa? Adalah hakim yang apabila menghukumi tidak ada yang bisa menolaknya. Itu adalah hukumnya Allah. Ketika Allah menghukumi tidak ada yang bisa menolaknya. Sedangkan manusia, ketika manusia menghukumi maka kadang ada yang menerimanya, terkadang ada yang menolaknya. Nah, maka berbeda antara Allah dengan makhluknya. Maka Al-Hakam sesuai dengan maknanya adalah cocoknya untuk Allah, karena ini memang punya Allah, nama Allah, bukan kepada manusia. Maka disinilah ya kenapa ketika hal itu untuk Allah maka untuk Allah. Kita sebagai makhluk jangan menyamainya. Maka kita wajib hormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis di sini menjelaskan hukum memakai nama
dengan nama-nama Allah ada dua macam, yaitu yang pertama, memakai nama dengan nama-nama yang khusus bagi Allah, seperti Allah atau Al-Khaliq. Maka hal itu adalah termasuk keharaman yang mengurangi tauhid seorang hamba. Ya, ini jelas. Ketika itu khusus untuk Allah, maka jangan dipakai. Biarkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memakai nama-nama Allah yang tidak dikhususkan untuk Allah, tetapi juga digunakan oleh makhluk, maka ini tidak mengapa. Contoh nama Al-Aziz, Al-Karim, Al-Halim dan Al-Halim. Ini merupakan nama-nama yang dipakai bersama, sehingga makhluk boleh menamakan diri dengannya. Tetapi perlu diketahui bahwa nama-nama tersebut ketika dipakai oleh makhluk tidak seperti ketika dipakai oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi penulis kitab ini di sini menjelaskan bahwa boleh seseorang itu memakai nama yang ketika nama itu juga umum dipakai oleh seseorang. Jadi sudah umum dipakai orang, namun ternyata itu juga adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Al-Aziz itu juga umum dipakai. Al-Karim itu juga umum dipakai, dan juga Al-Halim. Ya. Namun saya sampaikan di sini yaitu penjelasan dari Syekh Utsaimin berkenaan dengan hal ini. Jadi beliau, Syekh Utsaimin, memiliki penjelasan yang bagus berkenaan memberi nama dengan nama Allah Ta'ala. Beliau menerangkan pemberian nama ini memiliki dua sisi. Sisi pertama, yang pertama terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penyebutan nama dengan huruf alif dan lam. Jadi alif dan lam, al di situ dipakai. Bagaimana hukumnya? Maka kata beliau, yang demikian tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Contohnya apa? Al-Aziz, As-Sayyid, Al-Hakim, dan lain-lain. Ya, kenapa? Alasannya karena adanya penambahan alif dan lam berarti menunjukkan kepada usul, kepada dasar dari makna yang terkandung dalam nama tersebut. Maka kata beliau di sini, kata ketika nama ketika masih memakai al itu jangan disematkan kepada orang, karena itu milik Allah. Karena kata al, ya, kalimat atau lafadz al, alif dan lam, di situ menunjukkan usul dari makna yang terkandung. Maka kata beliau di sini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu yaitu apa? Yang pertama, sisi pertama, macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, maksud pemberian nama untuk menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut, walau tanpa alif dan lam. Nah, misalnya nggak pakai alif dan lam, misalnya langsung Aziz atau langsung Karim atau langsung Halim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti kunyah Abu Hakam yang tadi, karena teman-temannya selalu minta putusan hukum kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan hanya Dialah yang berhak menetapkan hukum. Lalu beliau memberi kunyah dengan nama anak sulungnya. Siapa tadi namanya? Yaitu Syuraih. Maka nama beliau menjadi Abu Syuraih kunyahnya. Ini menunjukkan apabila seseorang memiliki nama dengan salah satu dari nama Allah yang mengandung makna sifat, yang sifat itu sengaja disesuaikan, maka hal itu dilarang syariat. Itu yang sisi pertama dari macam yang kedua. Jadi walaupun nggak pakai alif lam, langsung Aziz, langsung Karim, langsung Hakam, ketika itu diniatkan untuk menyesuaikan sifat, maka ini juga dilarang. Namun yang kedua, kata beliau lanjutannya,
menamai dengan nama-nama Allah tanpa didahului alif dan lam, dan tidak bermaksud menyesuaikan dengan makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Jadi syaratnya apa? Tidak memakai tidak memakai alif lam, dan yang kedua tidak bermaksud menyesuaikan dengan makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Maka hal ini dibolehkan, seperti nama Hakim. Karena di antara sahabat ada yang bernama Hakim juga, ada yang namanya Hakim di antara sahabat. Ya. Seperti itu kata beliau kurang lebih berkaitan dengan nama yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun penulis pada poin yang kedua di kitab ini mengatakan tidak mengapa jika itu umum dipakai oleh orang juga, seperti yang beliau sampaikan Al-Aziz, Al-Karim, dan Al-Halim. Namun yang saya sebutkan tadi sesuai yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bahwa ketika itu masih memakai maka lebih amannya apa? Untuk kita tidak pakai, karena itu adalah lebih atau bisa saja menyamai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih amannya untuk tidak dipakai, kecuali ditambahkan di depannya seperti abd, ya. Jadi Abdul Aziz, Abdul Karim, ataupun Abdul Halim, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah itu yang lebih aman. Kemudian yang kedua, wajibnya memuliakan nama-nama Allah. Ya, Nabi SAW mengingkari Abu Shuraih radhiyallahu anhu karena memakai kunyah Abul Hakam. Ya, ini adalah kurang lebih penjelasan dari hadis yang di atas tadi. Kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari nama itu? Karena Al-Hakam termasuk nama Allah Ta'ala, yang artinya apabila menentukan hukum tidak ada yang bisa menolak hukumnya, dan sifat tersebut tidak pantas kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Maka Allah adalah yang menetapkan hukum di kalangan makhluknya di dunia dengan syariatnya yang diturunkan kepada Rasulnya, ya, kepada para Rasulnya, dan menghukumi di antara hamba-hambanya di akhirat dengan memberikan balasan kepada masing-masing sesuai dengan perbuatannya. Maka Abu Shuraih menerangkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab mengapa memakai kunyah Abul Hakam. Bahwasanya setiap ada perselisihan di kalangan kaumnya, dia menghukumi dan memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan mereka, dan kedua belah ridha, ya, dengan apa yang diputuskan oleh Abu Shuraih. Dan Rasulullah pun menganggap bagus apa yang dilakukan Abu Shuraih. Tapi beliau mengubah kunyah Abu Shuraih sebagai bentuk penghormatan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. Jadi beliau tetap memuji, ya, karena alhamdulillah Abu Shuraih memberikan manfaat kepada orang dengan memberikan keputusan dengan baik. Namun Rasulullah tetap, ya, mengubah kunyah beliau yang sebelumnya Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Kemudian yang ketiga, disyariatkan untuk mengubah nama dan kunyah yang diharamkan. Wajib untuk mengubah nama dan kunyah yang haram dengan nama dan kunyah yang diperbolehkan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah kunyah Abu Shuraih dari Abul Hakam dengan nama anaknya yang paling besar, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau adalah Abu Shuraih. Dari kisah tersebut dapat diambil faedah bahwa termasuk sunnah yaitu seseorang berkunyah dengan nama anaknya yang paling besar. Ini penjelasan, yaitu termasuk sunnah yaitu seseorang berkunyah dengan nama anaknya yang paling besar sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap yang lebih tua. Karena diwajibkan untuk beradab terhadap nama-nama Allah Ta'ala, maka tidak boleh seseorang menamakan dirinya dan orang lain dengan nama-nama Allah Ta'ala, sehingga barang siapa memiliki nama atau kunyah dengan nama-nama Allah, wajib baginya untuk mengubah nama dan kunyah tersebut sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap nama-nama Allah Ta'ala.
hal tersebut termasuk kesempurnaan tauhid. Ya, maka ketika sudah belajar dan ternyata nama yang dipakai atau kunyah yang dipakai ternyata tidak sesuai, bertentangan dengan syariat, maka hendaknya dia ubah nama itu. Mungkin dulunya karena tidak tahu, maka kata penulis di sini malah apa? Wajib untuk diubah. Kata penulis di sini wajib, kata beliau. Maka hendaknya diubah. Ya. Kemudian kata beliau, biasanya adalah seseorang itu berkunyah dengan nama anaknya yang paling besar. Ya, ini juga termasuk sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang beliau lakukan, yang beliau buatkan kunyah untuk Abu Syurah dengan nama anak beliau yang paling besar, yaitu Syuraih. Namun di sana ada beberapa orang yang memakai kunyah walaupun bukan dengan nama anaknya. Ya. Contohnya adalah sahabat yang bernama siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman. Namun beliau punya kunyah Abu Hurairah. Padahal Hurairah itu artinya apa? Artinya adalah kucing. Jadi beliau maksudnya adalah bapaknya kucing. Padahal Hurairah bukan nama dari anak beliau. Namun kenapa beliau dinamakan Abu Hurairah? Karena beliau itu sering memiliki peliharaan kucing. Maka beliau disebut Abu Hurairah. Dan juga ada sahabat lain yang punya nama kunyah namun tidak dengan nama anak mereka. Iya. Namun yang sesuai dengan sunnah, yang lebih sesuai dengan sunnah dan kebiasaan orang pada umumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memakai nama kunyah dengan nama anak, ya, terutama dengan anak yang sulung, sebagai bentuk apa, kata penulis, penghormatan dan pemuliaan terhadap yang lebih tua. Walaupun di sana boleh memakai kunyah walaupun tidak dengan nama anak, ya. Ya, dengan ini kita sampai di akhir pembahasan. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.